Gangshu Xian Hai. Jiangsu Xinewan. Jiangsu Xine. Jiangsu Xinewan. Kerajaan memiliki pendekar pedang. Tapi ini adalah bom nuklir. Bahkan jika dia bisa memindahkan gunung, mengisi laut, tidak bisa menghadapi sebanyak ini. Benda fana sekecil itu. Mana berani bersikap kurang ajar di depanku? Apakah dia akan menghunus pedangnya? Aku punya satu pedang. Bisa menebas bulan di luar langit. Bisa memotong tanduk naga dari 4 lautan. Chang. Tinggal 3 detik lagi akan meledak. Apa yang akan dia lakukan? Kebangungan. Kenapa dia tidak bergerak? Ini. Gengtsu Tsinai, Gengtsu. GPH. Ya, berhasil. Itu bagus. Pertarungan yang kecil. Hal ini layak pedang saya. Jiangsu, Sinai, Sinsu, Sinai. Kotela me la Kukanya dans Gambek. Kotahu Bagemana Manganti Pakayan dans Gam Penutuk Mata. Apa Angga Keluarga? Begitu baru tiba, aku sudah buat peraturan. Jangan sampai ketahuan siapa aku. Kamu hanya perlu mengingatnya. Aku ingin beritahu hal lagi. Aku nggak mau. Apa aku terlalu baik sama kamu? Sakit. Baiklah. Kalau kamu nggak setuju juga boleh. Besok aku atur orang untuk ketemu kamu. Siapkan diri untuk menjadi penerus keluarga Yoya. Hahaha. Kita kan keluarga, bicara apa soal penjelasan, saudari? Langsung atur, bereskan. Hahaha. Yo Chen, kamu malas-malasan di kantor. Kamu begini terus, aku pecat kamu. Jangan bohongin aku. Jangan lupa. Aku dikirim dari kediaman kepala kota untuk melindungi. Kamu nggak bisa pecat aku. Kamu. Kelompok chat yang kubuat kemarin, lupa tambahkan ayahmu. Rumah sakit umum nomor 2. Cari kutipan Qian Tianji. Yo Chen, CEO wanita yang dominan. Cepat ikuti. Tahu. Datang. Dibayangkan, bahaya kesendirian pemimpin wanita yang dominan, kamu mungkin sulit membayangkannya. Penelitian mengungkap, pemimpin wanita baru, bergabung dalam obrolan. Kenapa lambat sekali? Tubuh lemah, tidak bisa jalan cepat. Seperti kamu ini. Dikirim istana untuk melindungi. Tubuhmu tidak sebaik punyaku. Aku tidak peduli orang tuamu. Jangan coba-coba pikir untuk menipu saya. Menipu kamu? Tidak mungkin, kalau bukan karena ibu saya. Setiap hari cari kesalahanku. Saya lebih memilih menjauh darimu. Ketua Action Group. Sedang meneliti AI pintar. Departemen Pertahanan Udara menemukan teknologi ini. Teknologi pertahanan udara Qian memberikan bantuan besar. Sekarang orang-orang barbar sudah tahu dan mungkin akan bertindak. Aku ingin kamu melindunginya, jangan ada sedikit pun kesalahan. Kalau bukan karena ada yang menyuruhku melindungimu, apa kamu pikir aku ingin mengikutimu? Siapa minta kamu melindungi, anjing kurus? Supir, jalankan mobil.
Hah? Anjing kurus, aku adalah seorang pemimpin 7 besar Xuanjie, penyihir kuat yang menjaga dunia. Dibilang anjing kurus. Kalau aku keluar tanpa mengikutinya, aku beritahu kantor wali kota. Aku tak percaya kamu bisa lolos dari ini. Pak Jiang, kamu bawa mobil terlalu cepat, hampir secepat 3G Tianyi. Apa yang terjadi? Ini. PAK Jiang, 200 Kilometer, Jam, Taktahu Kenapa. Mobil jalan lambat sekali, mobil jalan lambat sekali. Yo Chen, kamu mengotak-atik? Aku bukan dewa. Jangan-jangan ada yang melakukan kesalahan dan kena balasannya? Hei Pak Jiang, pagi ini kerja. Jangan bilang datangnya naik sepeda nenek. Kamu pelan-pelan saja. Aku mau makan mie di sebelah. Dengan kecepatan ini, harusnya masih sempat. Tuan Wang. Tuan Barbar memerintahkan membunuh Jiang Yaoning. Mengapa tidak membiarkan kami mati? Sayang membunuh kecantikan seperti itu. Kita tidak perlu membunuh untuk menghentikan sistem pertahanan udara Qian Kuo. Aku akan menjatuhkannya, dan saat mendapatkan kode sumbernya, lukai dia serius. Beri aku kesempatan. Aku akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Baik, Pak. HEI. Wang Guangshou. Apakah presiden wanita ini waras? Ayolah, lebih baik mengemudi perlahan. Baiklah. Jiang. Apa yang terjadi? Ada yang menghentikan mobilnya. Oh tidak, bukankah Yo Chen bilang akan melindungiku? Di mana dia? Kenapa buru-buru? Tak ikut. Apa kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Jangan bilang. Kamu benar-benar mie instan ini belum pernah aku coba. Bagaimana sekarang? Tunggu aku 10 detik. Seduh mie dulu. Sudah waktunya. Satu setengah mangkuk, aku nggak peduli siapa yang ngirim kalian. Ayo maju bersama. Siapa ini? Serang dia langsung. YK. Kok masih ada rempah-rempah mie ini? Sial, kamu sedang apa? Ini tidak boleh kotor. Pana. Panas. Air 100 derajat saja sudah tidak tahan.
1,5 mangkuk daging sapi pedas bakar. 1,5, hei kamu. 1,5, 1,5. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada monster di samping Jiang Yaoning? Kapan munculnya? Aduh. Selesai mereka, nggak butuh waktu lama, ayo jalan. Kamu sebenarnya siapa? Kamu. Apa yang terjadi padamu? Pasti saat menarik ayahku, malah secara salah menarik Jiang Yaoning. Yo Chen, ada apa denganmu? Sudah lama pacaran dengan Yaoning, tapi tidak cerita ke ibu? Halo, Yo Chen yang menarikku masuk? Dia masukkanmu ke grup keluarga? Kamu Yo Chen, kan? Mama aku tanya kamu. Apakah kamu pacarku? Halo, Yo Chen yang bawa aku ke grup keluarga? Kamu pacar Yo Chen? Mau jelasin nih. Pacar aku. Aku cuma bercanda, kok. Tante benar-benar ramah. Iya. Selalu sebut menantu setiap kali bicara. Sekarang juga, keluar dari grup. Jelaskan ke ibuku. Bibi bercerita hal lucu tentangmu waktu kecil. Umur 7 tahun masih ngompol, diam. Diam. Cepat keluarkan aku dari grup, cepat keluarkan aku, cepat keluarkan aku, cepat keluarkan aku keluarkan dari grup. Yo Chen mengganggu aku. Kamu masih panggil ibu? Tidak boleh, dia ibuku. Dia itu ibuku. Sudah pacaran sebulan. Baru dia masukkan aku ke grup. Sekarang, dia malah suruh aku. Sepertinya Xiao Chen tidak suka padaku. Tante, bagaimana kalau aku keluar dari grup saja? Jiang Yaoning. Berani dia, benar-benar keterlaluan. Xiao Ning, jika Yo Chen mengganggumu, beritahu aku. Jiang Yaoning, Jiang Yaoning. Aku baru saja menyelamatkanmu. Bu. Bukan seperti itu, aku dan dia tidak. Dengarkan, dia tidak menyukaiku seperti itu. Ibuku mengusirku keluar. Ada apa? Pergi jemput menantunya. Bawalah Yaoning pulang. Kalau tidak mengakui. Dan lagi. Kode pintu rumah sudah. Seberapa parah sih? Aku baru jomblo, dan saat ibuku datang ke sini, jadi seperti ini. Ibuku dulu kepala suku. Setelah ke Blue Star, dia jadi penguasa kota. Ayahku suka membuat benda. Datang ke sini langsung belajar teknologi modern di mana-mana, sementara kakakku. Itu lebih keterlaluan lagi, kita ini kan penjelajah waktu. Kenapa semua orang begitu mencolok? Tidak bisa. Harus bicara dengan Jiang Yaoning dulu. Kalau tidak, kita tidak bisa pulang. Bagaimana Tante tahu? Banyak hal yang menarik ini. Dia juga tidak terlalu tak berguna, masih punya sedikit kemampuan. Penampilannya juga lumayan bagus. Selain banyak bicara, malas. Kalau berdandan sedikit, bawa pulang ketemu orang tua, seharusnya tidak masalah. Yo Chen, datang ke kantor saya sebentar. Kunci pintunya. Oh. Menurutmu, kalau aku jadi pacarmu, gimana? Apa maksudmu? Secara harfiah. Begini kau uji petugasmu. Singkirkan keluargaku. Kelompok keluargamu? Apa kau di dalamnya? Sekarang, ini kelompok keluargaku. Bibi. Chow Chow menggangguku lagi.
Hei, ibu. Chou, jika kamu tidak bisa membuat Yao Ning bahagia, aku akan memukulmu. Kamu tidak perlu menunggu uang dari keluargamu, aku akan memberikan semua uang untuk Yao Ning, dan gajinya juga. Ibu, bukan, kamu. Kamu sebenarnya mau apa? Bilang, jadi pacarmu. Aku. Kamu tidak setuju. Merasa aku jelek ya? Bukan. Lihat kamu. Kamu juga karyawan perusahaan, perusahaan ini rumahmu, jadi aku keluargamu. Kamu mau apa? Apakah ibumu selalu mendesakmu untuk menikah? Kalau tante sudah tahu, mari kita saling menguntungkan. Aku bantu kamu hadapi orang tuamu, kamu ikut aku pulang menjadi pacarku menghadap orang tuaku. Bagaimana? Kalau kita jadi pacar, kita harus saling mengenal dulu. Tidak perlu. Ingat malam ini, pulang bersamaku untuk bertemu orang tuaku. Cih, main-main denganku. Benar-benar berpikir aku tidak bisa mengatasimu? Biar aku bilang ya, meski kita berpura-pura jadi pacar, tapi kamu... Jangan ada hayalan padaku. Antara kita itu tidak mungkin. Baik-baik, kamu tenang saja. Aku padamu. Juga tidak ada sedikit pun ketertarikan. Kamu sudah pulang. Kak, dia itu pacar yang kamu cari? Bukan maksudku menggurui. Pria ini kelihatannya saja tidak oke. Ini adikku, Jiang Yao Sue. Hai, Baiklah, orang tua sedang menunggu di meja makan. Ayo pergi. Hai Hadepie, kamu pikir bisa mengalahkannya? Pahlawan yang menyelamatkan kota Qianhai sebulan lalu. Entah dari mana dia mendapatkan foto itu, terpesona setiap hari. begitu ya? Kamu pikir dia tampan? Tentu saja. Aku punya pedang yang bisa memotong bulan di langit 9, bisa memotong tanduk naga di 4 laut. Ya ampun, keren banget. Kak, kenapa nggak cari dia buat jadi kak ipar buat aku? Cari orang seperti... Yao Sue, paling tidak jadi kak ipar kamu. Ayo pergi. Jadi kak ipar aku belum tentu juga. Ayah ibu, ini pacar aku, Yo Chen. Baiklah. Ini tidak baik. Halo, Bibi dan Paman. Aku pacar Yao Ning, aku Yao Duan. Untuk orang tuamu, tanda penghargaan. Taruh di sana. Duduklah, jangan berdiri di sana. Kau tak memberitahuku sikap orang tuamu. Kenapa wanita cantik sepertiku mau dengan pria murahan sepertimu? Hei, Tao. Aku dengar sekarang kamu kerja untuk Yao Ning. Aku melindungi keamanannya. Penguo. Apakah sudah dipikirkan skenario bos wanita jatuh cinta pada pengawal? Ingin langsung sukses besar? Yo Chen tidak berpikir begitu. Kakak. Dia seorang pengawal, sangat berbeda dengan statusmu. Apa kamu ikut nanti hidup susah? Aku bisa melindungi kakakmu dengan baik. Tentang yang lainnya. Penting gak? Sebulan lalu ada bencana lagi, kamu bisa ngapain? Paling cuma bisa bengong. Kamu kira kamu pendekar pedang? Kamu tahu dari mana kalau dia bisa? Aku nggak bisa. Ngomong besar nggak mikir dulu, apa kamu bisa dibandingin sama dia? Sudah Yao Sue, diam. Xiao Zhou. Keluargamu kerja apa?
Semua pekerja biasa. Pekerja, pekerja. Pekerja bisa membuat kantor kota menempatkanmu di samping Yao Ning. Aku peringatkan, Yao Ning sekarang sangat dipercaya dan dihargai oleh kantor tuan kota. Jangan coba-coba mempengaruhinya dengan cara kotor, kalau tidak akibatnya tidak akan bisa kau tanggung. Betul. Nasihat paman benar. Sudahlah, makan saja. Baiklah, sudah makan. Yang Wang Yangming ini menyusahkan, tak bisa urus perempuan. Harus aku turun tangan. Malam ini, aku hancurkan keluarga Jiang. Tanpa makhluk abadi yang dikembangkan oleh keluarga Jiang, bagaimana kerajaan Qian dapat menghentikan invasi kaum barbar? Tuan Red Dog, Anda adalah salah satu dari 100 master teratas dalam daftar bintang kegelapan global. Sangat mudah untuk menghancurkan keluarga Jiang. Berhentilah mini. Berhentilah menyenjangku. Kita akan menyelinap masuk ke ini. Kita akan menyelinap di tengah malam. Ya. Tidak, aku harus tidur dengan Jiang Yaoning malam ini. Aku tak bisa. Aku harus tidur dengan Jiang Yaoning malam ini. Apa? Maksudmu apa? Kamu masih punya malu? Bukan. Kalian malam ini dalam bahaya, harus tetap di sini. Jangan cari alasan. Kita nggak sambut kamu di sini. Cepat pergi. Pak Tua. Lihat, Yaoning nggak bicara. Yaoning dan dia. Apa sudah? Zhu Chen. Kamu melakukan itu pada putriku. Jelaskan. Ayah, bukan, kami tidak. Iya benar, aku dan Yaoning pacaran. Di zaman modern, ada apa-apa wajar, bukan? Yo Chen, kamu. Sudah, hentikan. Aku bilang hentikan. Sue Huan, susun untuk tata ulang gudang. Biar dia tinggal di sana. Tidak sabar jadi menantu? Malu sekali. Mereka banyak orang. Kalau keluarga Jiang menyebar, aku tidak bisa melindungi semuanya. Sebaiknya biarkan mereka kumpulkan keluarga Jiang dulu. Nanti aku akan menjaring semuanya. Yo Chen, aku tidak menyangka kamu seperti ini. Kamu pikir berkata begitu, yang palsu bisa jadi. Aku beritahu kamu, tidak mungkin menyukaimu. Apa yang kamu lakukan hanya membuatku semakin membencimu. Hei, mau ngapain? Ini rumahku. Sudah cukup. Cepat istirahat. Waktu akan memberitahumu kebenaran. Apa maksudnya Yo Chen? Menjengkelkan, bikin pusing. Yaoning kakak Yaoning bangga makakak. Yaoning. Kek. Yaoning, Yaoning kamu bangga. Apa yang terjadi? Hahaha. Perempuan-perempuan keluarga Jiang. Memang luar biasa. Tak disangka ada kejutan lain. Saudari Kemba. Dan masih ada ibu yang tetap menawan. Masih ada ibu, Hahaha. tenang saja. Kalian akan pergi dengan nyaman. Hahaha. Jangan mendekat. Jangan, tidak mau. Jangan mendekat. Kalian para hewan, berhenti. Kalian para hewan, jangan sentuh mereka, jangan sentuh mereka. Siapa? Sudah malam. Siapa yang membantu kita? Dia ya.
Ini. Bukankah ini pedangku? Pedangmu. Pedang ini aku buat sesuai dengan pedang para ahli. Apakah? Pendekar pedang. Apakah itu kamu pendekar? Pendekar. Siapa yang tadi menyerang? Kenapa tidak berani muncul? Takut ya? Kamu layak. Mengapa kamu? Melihat pedang, pinjam sebentar. Kamu. Yo Chen, lapor polisi. Barbar ini mungkin sulit kamu kalahkan. Saya adalah peringkat bintang. Urutan 104. Anjing merah. Anda adalah Bintang gelap. Belum pernah dengar. hahaha. Ternyata orang rendahan yang bahkan belum dengar bintang gelap. Kalau sudah datang, kamu mati bersama mereka saja. Yo Chen, pergi. Mereka datang untukku. Kau lupa pekerjaanku apa? Kau akan kehilangan nyawa. Pergi. Hari ini tak bisa kemana-mana. Siapa saja yang ingin Hong Quan bunuh, tak bisa lolos. Kalau aku mau pergi, kau bisa menghentikanku? Hei, orangnya mana? Tak bisa merasakan keberadaan. Dia sudah pergi. Biarkan saya dia pergi. Tidak apa-apa. Bagaimanapun. Makanan utama masih di sini. Pria ini tidak bisa diandalkan. Lihat sekarang di mana dia. Yao Ning, sudah dibilang, karena kamu belum pernah pacaran, jadi mudah dibohongi orang. Hei. Hahaha, jadi mari kita mulai denganmu. Jangan sakitin aku. Jangan sakiti. Orang tua yang mengganggu. Kalau begitu, mati saja dulu. Ayah, Swami. Sudah. Lihat, orang jadi ketakutan. Pedangnya bagus. Tapi untuk yang seperti ini, pedangku belum perlu keluar dari sarungnya. Perkara kecil begini pantas pedangku keluar sarung. Kamu adalah pendekar pedang yang menyelamatkan kota Qianhai. Kamu adalah pahlawan itu. Zhou Chen. Kamu adalah pendekar pedang itu. Pengamal ilmu gaib, pengamal ilmu gaib. Yo Chen. Kamu benar-benar pendekar pedang. Haha, bagaimana mungkin? Kalau aku pendekar pedang, mereka tidak punya kesempatan berbicara. Saya akan menampar mereka sampai mati. Ya, itu benar. Pedang abadi itu jauh lebih tampan darimu. Haha. Hampir saja memberikannya. Sialan. Bunuh dia. Bunuh. Awas Zhou Chen. Ku beri kesempatan, tapi tidak pergi. Masih mau aku bicara masuk akal? Cari mati. Sepertinya tidak bisa bicara masuk akal. Tapi saya masih mengerti sedikit pukulan. Tidak mungkin. Siapa kamu? Kekuatanmu. Kenapa kau tidak masuk 10 besar dalam daftar bintang kegelapan? Sudah kubilang. Aku belum pernah mendengar daftar bintang kegelapan. Ini tidak bagus, ayo pergi. Kau pelari yang cepat. Zhou. Terima kasih banyak untuk ini. Sebelumnya, Paman salah menilai. Tidak masalah. Kamu membiarkan mereka pergi, tidak mengejar? Tidak perlu. Orang. Tidak mungkin. Di Qianggo ada orang sehebat ini. Yo Chen.
Kamu hebat. Bagaimana bisa ditugaskan di sampingku? Bagaimana bisa ditugaskan? Ayah Xiaozhou, Kamu siap. kamu ini berbakat. Gimana bisa jadi pengawal Yahom aku? Aku cuma punya tenaga besar dari lahir. Hahaha, kalian tadi bilang apa pendekar pedang gak ada hubungannya sama aku. Bagus kamu tahu diri. Dengan penampilan begini mana bisa dibandingin sama dia. Oh ya. Iya. Kalau nggak ada urusan lain aku pulang dulu ya. Xiaozhou. Sebelumnya kami kurang ramah sebagai tuan rumah, karena kamu pacarnya Yaoning. Masa tidur di gudang? Karena kamu dan Yaoning sudah sedekat itu, ya tinggal saja di kamar Yaoning, Xiaozhou. Barusan Yaoning dan lainnya hampir. Aku sudah mengerti bahwa di sekitar Yaoning dibutuhkan orang seperti kamu. Ayah. Aduh ibu. Apa? Hei bilang. Apakah kita jadi beneran setelah pura-pura? Kamu mikir apa sih? Kamu cari solusi sendiri. Jangan coba tidur di tempat tidurku. Kamu mau mandi dulu nggak? Hang. Apa-apaan ini? Tunggu, kamarmu juga gak ada tempat tidur nih. Masa aku tidur di lantai? Aku baru menyelamatkanmu. Cari cara sendiri. Halo, MA. Ada apa nyari aku tengah malam? Yo Chen, dengar, kamu gak bisa malas-malasan malam ini. Presiden grup Zesian sekarang jadi permata Qiangwo. Harus jaga baik-baik, ngerti gak? Hello. Kenapa diam? Malas, Ja? Tidak. Aku sedang melindunginya dengan ketat sekarang. Melendanji, pikir dia pacarmu, Yaoning. Kamu pengawal pribadinya. Kalian tidur bareng? Oh iya Bu. Tolong masukkan saya lagi ke grup keluarga itu. Ajak Yaoning pulang dulu baru bahas. Kamu mau lakukan apa? Punya rumah gak bisa pulang, sekarang juga mau suruh saya tidur di lantai. Tidur. Hei, tidur. Siapa suruh kamu naik ke tempat? Tidur bareng, atau cari jalan sendiri. Pokoknya aku nggak tidur di lantai. Yo Chen, menyebalkan. Kamu bisa teriak lebih keras lagi. Biar orang tuamu tahu kita cuma pura-pura pacaran, aku jadi bebas. Baiklah, aku tidur di lantai. Tidur bareng kamu, mimpi. Pagi. Yo Chen, kamu nggak tahu. Yo Chen, kamu nggak tahu malu. Yo Chen, kamu nggak tahu malu. Siapa namamu? Kamu sendiri yang naik ke atas. Aku belum bilang kamu untungnya. Kamu mau ngapain? Yaoning, sarapan sudah siap. Wah, Xiaoyu juga ada. Maaf ya. Panggil Yaoning tanpa kitak pintu. Tidak masalah tante, kami sudah bangun. Oke. Xiaozhou, kamu juga ikut makan ya. Muda itu enak ya. Wah, seru sekali. Ibu. Bukan begitu. Aduh, sama ibu masih malu-malu, kamu kan sudah dewasa, jaga diri ya. Ingat pakai pengaman yang aman. Semuanya salahmu. Pikir harus pergi kerja?
Yo Chen. Apa tante dibully? Ah, nggak mungkin. Ibu kan di tahap Yuaning, siapa yang bisa ngebully dia? Nggak mungkin, lihat. Sialan. Udah sebel, cewek bernama Zhao selalu nyerangku. Zhao, bukankah dihujat ibuku setiap hari? Zhao Dari kantor wali kota? Dia mengeluh saja. Dia mengeluh, tidak ada yang benar-benar menggertaknya. Tidak ada yang menggertaknya. ibumu bekerja serabutan, jadi diganggu wajar, kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak boleh. Bagaimana bisa membiarkan tante bekerja serabutan? Kalau tidak, saya akan mengatur agar dia bisa kerja di perusahaan kami. Mengatur tuan kota untuk kerja di perusahaanmu? Berani kamu? Hehe. Tidak apa-apa. Oh iya, Yo Chen, tante bilang kalau kamu tidak ajak aku ke rumah, kamu tidak boleh pulang. Jadi kita kunjungi tante hari ini. Baiklah. Aku kirim pesan ke tante sekarang. Kirim pesan ke tante. Apa? Iya. Bu. Aduh. Jiang Yaoning mau kunjungi kamu. Ah, Kamu membuatku bangga. Baguslah, beruntung hari ini aku ada di rumah. Bukan. Aku bilang ke Yaoning kalau kamu hanya pekerja harian. Apa masalahnya? Kamu kasih tahu dia. Bukankah kamu melarangku mengungkap identitasku? Jadi dia mengira aku dari keluarga biasa. Sudahlah, sudahlah. Kamu kan kepala kota. Siapa orang biasa lihat kepala kota? Gak takut menantu bakal kabur? Aduh, gimana dong? Aku kirim alamat ke Yao Ning. Rumah kita nggak seperti rumah biasa. Kamu harus cepat cari cara, ilusi atau apapun supaya gak terlihat. Kamu juga gak mau kan menantu kamu kabur? Jadi, pergi aja sakit kepala. Bikin kamu gak biarin aku pulang. Kamu dari rumah kepala kota. Kamu beneran dari keluarga biasa. Jangan bohong ya, aku paling benci dibohongi. Benar. HMPH, ngapain aku bohongin kamu? Kalau berani bohong, hubungan pura-pura kita langsung selesai. Kalau tante tahu yang sebenarnya, bakal gimana kamu menjelaskannya? Desa perumahan mewah. Rumah biasa. Ini benar-benar rumah biasa. Bu, ada apa ini? Trik ilusi, trik sulap? ah, Adieu. Ini pasti Yao Ning ya. Silakan du duc. Bibi, kok tinggal di sini? Oh, c'est Yabekerja Sebage Pambantu di sini. Akhir pekan, kenapa tidak ada tuan rumah? Kita datang, harus beri salam. Oh. Mereka jadi tidak ada di rumah. Kebetulan sekali ya. Perumahan Qian Ning Villa. Nomor 38 pernah kudengar. Katanya yang baru wanita wali kota misterius. tinggal di sini kan? Besok rapat rutin mingguan. Kantor wali kota Qian Hai. Mengapa wali kota? Pergi dinas luar? Tante. Yo Chen. Kalian menipuku. Sulze, Nak. Akan ketahuan. Bibi, aku tahu kamu bertanggung jawab. Tokoh sebesar Tuan Wali Kota tidak diganggu. Tapi Bibi, aku benar-benar mengagumi Tuan Wali Kota. Dia legenda di kota Qianhai. Konon, dalam sebulan menjabat, angka kejahatan di Qianhai jadi 0. Kalau kamu sudah di tahap Yuan, Kamu juga bisa melakukannya. Bibi, izinkan menyapa dia. Pasti, Tuan Wali Kota mengenalku. Aku tidak akan merepotkan Anda. Baik. Biar aku tanya. Terima kasih, Tante.
Nak, Kemarilah. MA, apa yang harus diambil untuk seorang pemimpin kota? Jangan banyak bicara. Cepat keluarkan teknik tubuhmu, nanti aku akan kendalikan dengan pemikiran. Tidak perlu sejauh itu, bukan? Aku kasih tahu kamu. menant Tuyang Bejitumani, Akupastitida Kakan Melepaskan. Pemisahan roh dari tubuh. Sekarang. Pikiran meninggalkan tubuh. Ashui, Ati-Ati, Ya. Kalau tubuhku sampai terluka, tidak akan aku maafkan. Iya. Mama, bagaimana? Tidak ketahuan? Bercanda, aku kan ibumu. Masalah kecil ini, pasti bisa aku urus. Aigreko. Giliran kita tampil. Bibi, Yaoning. barusan, ngobrolku gimana ya? Ibu, kamu ngomong apa sih? Bibi, maksudmu apa? Tadi aku ngobrol sama tuan kota. Aduh, seperti biasa mulutku ini. Maksudku, tadi kamu ngobrol sama tuan kota kita gimana? Bagus sekali, wali kota. Aku juga ingin menjadi wanita sehebat tuan wali kota kelak. Baik. Yaning, lihat. Karena di sini, bagaimana kalau kita keluar makan malam bersama? Ibu. Jangan lupa, kamu adalah wali kota. Jika kamu keluar, penjaga di kantor pasti akan menanyakannya. Kalau ketahuan kan? Tenang saja. Aku punya cara sendiri. Anda benar-benar hebat. Ayo kita pergi makan. Oke. Sini ikan, duduk. MA. Begitu serius? Tidak bisa cari restoran yang lebih bagus? Diam. Yaoning, kamu tidak keberatan kan? Tidak apa-apa tante, yang penting niat baikmu, saya tidak masalah. Wah. Bukankah itu bos Jiang kita? Kenapa datang makan di tempat ini? Wang Mingyang, kenapa kamu di sini? Makan di sini, apakah perusahaan sudah tidak beroperasi? Kalau kamu menikah denganku. Dengan bantuan keluargaku, aku jamin perusahaanmu akan semakin sukses. Di mana aku makan tidak ada hubungannya denganmu. Dengan dua orang kampungan. Bukannya aku mengatakan ini, Jiang Yaoning, kamu makin mundur saja, orang-orang macam apapun bisa makan bersamamu. Aku bicara, kamu tidak dengar. Wang Mingyang, hormati sedikit. Yaoning. Dia siapa sih? Bibi, ini Qian Hai. Orang Wang dulu mengejar saya, tapi saya tidak suka karakternya. Keluarga Wang. Bagaimana mungkin keturunan lahir seperti kamu? Kamu ini apa sih, berani bergaya di depan saya? Kalau kamu kesini buat makan, ya makan dengan baik. Kenapa banyak bicara? Itu kamu. Aku pikir siapa tadi? Ani bukan bodyguard kamu, bukan datang untuk makan hari ini. Mana yang bertanggung? Keluar. Wang.
Wangkit, Sewa sudah tertunda 1 bulan. Masih mau kerja? Tuan Wang. Anda tiba-tiba menaikkan sewa 2 kali lipat, bisakah beri saya waktu? Nggak bisa bayar, benar-benar nggak bisa. Banyak yang bisa bayar, tapi ya. Hari ini kalau kamu nggak bayar sewanya, maka nggak usah kerja lagi. Semua keluar. Cepat, keluar dari sini. Wang Mingyang, kamu keterlaluan. Jiang Yaoning, saya sarankan kamu jangan ikut campur urusan orang lain. Tidak, orang tua, kenapa kamu menggeleng? Saya tidak suka kamu mencari gara-gara, mengolok ibuku. Kamu. Kamu hanya penjaga pribadi, dengan tampang seperti keamanan. Dan dia berpakaian seperti pembantu. Beritahu kamu ya, saya satu-satunya putra Wang. Jika kalian berani mengganggu saya, kalian tidak akan bisa bertahan di Qiancheng. Maaf pada Bibi dan Yo Chen. Kamu siapa berani meminta saya maaf pada mereka? Saya dan Beberapa proyek kerjasama, jika tidak minta maaf, grup Sesian akan hentikan semua kerjasama dengan kerajaanmu. Bukan. Yo Chen, apa yang dilakukan Yaoning? Bu, memintaku melindungi ketua grup Zetian. Kau bahkan Namanya siapa? Ah, Yaoning itu ketua grup Zetian. aku takut mengakhiri kerjasama dengan keluarga Wang. Kamu pikir keluarga Wang butuh kerjasama dengan kalian? Dulu ayahmu sendiri datang ke perusahaan membahas kerjasama. Berani sekali kamu melakukan ini, tidak? Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Kalau bukan karena aku tertarik padamu, kamu pikir ayahku akan bekerja sama dengan perusahaanmu 2 atau 3 tahun? Jiang Yaoning, aku beritahu, jangan banyak campur tangan. Orang tua ini pasti akan kuhabisi hari ini. Astaga, Mama marah. Dihukum habis-habisan. Tidak bisa. Pergi. Kamu. Aku sedang menyelamatkan hidupmu. Bisa berkelahi ada gunanya apa? Dalam dunia ini, yang penting itu kekuatan dan latar belakang. Kamu mau apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Jiang A0005. Oh. Aku ingin lihat seberapa kuat kamu. Oh. Aku tidak percaya puluhan orang tidak bisa mengalahkanmu. Yaoning, hari ini tidak makan. Ayo pergi. Apakah aku menyuruhmu pergi? Aku sudah panggil orang, kamu mau kabur? Masih berani menghindar ya? Baik, kepang dia. Hahaha. Hari ini aku ingin lihat seberapa lama kamu bisa tahan. Bibi. Yo Chen dia. Tenang saja. Apa yang terjadi padaku? Aduh, Tuan Kota. Tuan kota hilang, beritahu pejabat kota. Tuan kota diduga diculik. Aktifkan peringatan tingkat kedua di kota Qianhai. peringatan, Tuan Kota diduga diculik, aktifkan pengamanan kota. Beritahu keluarga besar untuk bekerja sama, segera temukan jejak Tuan Kota. Dia tidak akan bertahan lama. Aku peringatkan, jangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada mereka berdua. Baik, ayo. Kau makhluk apa, kenapa keras sekali? Baik-baik. Aku tak bisa mengalahkanmu. Tapi aku bisa mengalahkan ibumu. Jangan, jangan, jangan. Aduh. Ternyata kamu juga bisa takut ya. Aku takut kalau ibuku tidak tahan dan membunuhmu. Saat sampai di Qian, taat hukum. Kamu kan Tuan Kota. Harus kuat menahannya. Baik, aku mengerti.
Berlutut sekarang, bisa selamatkan hidupmu. Suruh aku berlutut, bukan kamu, bahkan ayahmu tidak mampu. Hahaha. Keluarga Wangku sulit dihadapi. Aku bilang, ayahku tidak bisa dianggap enteng, kecuali orang dari kantor kota Qianhai. Apakah kamu mau bilang bahwa kamu adalah tuan penguasa? Pikirkan baik-baik. Jika benar-benar bertindak, kamu akan menyesal. Nggak mau berlutut ya? Jangan salahkan aku kalau nggak sopan. Buat kamu menyesal. Lupakan, lebih baik aku terungkap daripada ibuku. Janga A0005. Orang dari kediaman kota. Asisten wali kota, Sekretaris Li. Sebenarnya siapa kamu? Asisten wali kota, Sekretaris Li. Sebenarnya siapa kamu? Mafkan Kami Mambua Andater. Kami terlambat ke kota. Mau apa? Aku orang keluarga Wang, berani kalian menyentuhku. Tuan Wang, Silakan ikut Donggang Kami. Janggan lupa. Ini adalah kota Qianhai, tempat kediaman kepala kota yang tak bisa ditantang. Bawa pergi, bawa pergi, bawa pergi. Aku sudah bilang, kamu akan menyesal. Bu. Kamu benar-benar berhasil. Bagaimana menyelesaikannya sekarang? Ya Oning, dengarlah Bibi bicara. Bibi, tidak perlu bicara lagi. Tidak bermaksud menipumu. Tidak kusangka, hubunganmu dengan kepala kota begitu baik. Kepala kota membuat keributan sebesar ini untuk membantumu. Benar. Hubungan saya dengan tuan kota memang baik, terutama karena tuan kota orang baik. Tapi ini juga salahku, merepotkan Bibi hingga harus meminta tolong ke tuan kota. Maaf ya. Tidak apa-apa, Nanti kita semua jadis à Tukeluarga. Oh iya, tiba-tiba teringat, saya harus balik ke rumah tuan kota untuk buat laporan. Kalian makan pelan-pelan, tidak usah buru-buru pulang. Anakku. Ambil peluang ini. Untung ada Bibi membantu. Memberitahu penguasa kota, kalau tidak tahu harus bagaimana. Hahaha iya. Kamu dikirim kantor penguasa untuk melindungiku. Ini bantuan penguasa kan? Ahahaha. Ya semacam itu. Oh, aku mau kembali ke kantor. Ikut? Atau, Aku tidak ikut denganmu, mau cari ibuku. Untuk berterima kasih pada tuan kota. oh iya, harus berterima kasih. Bagaimana kalau aku ikut? Tidak perlu. Aku sendiri. Tuan kota. Tuan kota tidak suka keramaian. Aku pulang ke kantor. Ahaha, baik. Aduh, ponsel. Baik. Mending beritahu ibu saja. Kalau tidak, dia semakin salah sangka. Kamu sudah kembali. Kamu tidak menemani Yao Ning? Bu, ingin bicara sesuatu. Jadi, Bagaimana hubunganmu dengan Yao Ning? Pura-pura. Apa? Pergi ke pintu, cek apakah petugas sampah sudah datang. Oke. Iya. Ibu. Apa maksudmu?
Aku sudah putuskan, menantu Yao-ning. Kalau tidak bisa menanganinya, jangan pulang. Bu. Bukan, ya. Setidaknya tambahkan saya kembali ke grup WeChat. Nona besar Jiang, ada apa? Kenapa kamu lemas? Ibuku bilang, kamu harus beri aku seorang anak besar. Kalau tidak akan membiarkanku pulang. Bisa bantu sampai selesai? Bisa bantu sampai selesai? Sudah, aku bercanda. Ngomong serius, kenapa kamu cari aku? Kamu punya seorang kakak, ya? Dari mana kamu tahu? Nih, lihat. Aku akan menunjukkannya saat kembali. Adegan terakhir tadi lakukan dengan baik, jadi aku lakukan sendiri. Tunggu akan aku tunjukkan padamu. Adegan, memotong gunung dengan pedang, efeknya buruk. Tunggu aku kembali, akan aku tunjukkan. Kakak bilang akan kembali ke Qianhai dan menemui aku. Apa? Kamu bilang wanita gila itu mau kembali? Dengan pedang, efeknya buruk. Kamu bilang wanita gila itu mau kembali? Tak seharusnya mengajarinya ilmu pedang. Jangan, kamu bilang wanita gila itu mau kembali? Bagaimana berbicara dengan kakak? Apakah dia aktris? Kenapa dia bicara aneh? Membelah gunung dengan satu pukulan. Terbang dengan pedang. Apakah kakak juga pendekar pedang? Kamu memikirkan. Hanya larut dalam peran sebagai orang gila. Nah kakak. Namanya siapa? Siapa tahu pernah lihat dia main film. Dia cuma figuran, kamu pasti nggak tahu. Pendatang baru di dunia hiburan. Nona King yang menerima penghargaan aktris utama terbaik genre fantasi di Festival Film Bunga tahun ini. Dia harap film-film fantasi di negeri ini semakin bagus dan bisa mencapai satu pedang potong gunung, terbang dengan pedang. Aku suka dia. Dia sering jadi aktor utama di serial fantasi, keren, seperti nyata. Banyak drama ingin dia sebagai pemeran utama, tetapi dia hanya mau di genre fantasi. Sayang sama aktingnya. Dia punya akting apa sih? Cuma jadi dirinya sendiri aja. Kamu kenal dia? Atau kakakmu yang kenal? Iya, kamu mau ngomongin apa? Kebetulan, ada hubungannya sama video tadi. Video. Hang. Kamu bilang King Yan. Perusahaan mengembangkan AI keren dan akan segera dirilis. Mereka butuh bintang iklan. Setelah pertimbangan matang, dia paling cocok. Info yang saya dapatkan, dia akan ke kota Qianhai untuk pesta di rumah kepala kota. Saat itu, kamu ikut saya, kita pastikan dia tertarik. Habislah. Aku bilang, kamu seorang CEO, kok mirip fans? Apa yang kamu tahu? Dengan bakat Miss King Yan, dia akan jadi aktris ternama. Banyak orang akan menyukainya. Kalau dia melihat aku berdiri sambut dia, lebih tulus. Kesempatan undang dia jadi bintang iklan kita lebih besar. Tidak bisa, jangan sampai kakakku mengenali aku. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Mobilnya datang. Zhang A, D6666, Zhang A, D6666. Miss King Yan, aku cinta kamu, King Yan. Xiaolan Zhou, seharusnya dia datang jemput kakaknya ini. Mana Rushen? Nona Qingyan, Wang Mingyang dari keluarga Wang. Pesta di rumah tuan kota segera dimulai, ayo masuk. Terima kasih atas Apa yang kamu lakukan? Nona King Yan sudah dibawa Wang Mingyang. Tidak apa-apa. Ini pesta di rumah tuan, Wang Mingyang tidak berani macam-macam. Aku takut merebut peran juru bicara Nona King Yan. Jangan khawatir, takkan direbut. Selalu perkataan besar, kamu kan tidak kenal orangnya, bagaimana kamu tahu? Baiklah,
Tidak datang jemput aku ternyata pergi menemani pacar kecil. Oke, biar aku tunjukkan kepadamu apa itu akting calon bintang film masa depan. Nona Qingyan. Mari kita pergi cepat, semua menantikan bertemu. Ya. Nona Qingyan telah tiba. Cantik sekali. Cantik ya biasa aja, nggak secantik kamu. Jangan bicara. Nanti Nona Qingyan datang, jangan bicara ya. Astaga. Nona Qingyan aslinya bahkan lebih cantik daripada di TV. Gawat, setiap kali kakak saya tertawa seperti ini, pasti ada yang buruk. Yo Chen, lihat. Qingyan senyum padaku. Iya. Nona Qingyan, tunggu sebentar. Nona Qingyan, melihat langsung lebih baik daripada mendengar kabar. Menakjubkan bertemu Anda. Ada urusan pribadi dibicarakan. Keluarga Wang saya, Nona Qingyan, Zetian Ai mengundang Anda juru bicara kami. Biaya 1 tahun 50 juta. 50 juta. Grup Jusian ini bukan perusahaan baru ya? Tidak disangka punya uang sebanyak ini. Kebetulan, grup Wang kami hari ini bertemu Nona Qingyan. Kami ingin mengundang dia sebagai juru bicara kami. Namun, biaya juru bicara kami adalah 10 miliar setahun. Apa? 10 miliar? 10 miliar. Di Dakian belum ada bintang mendapat bayaran juru bicara setinggi ini. Layak grup Wang nomor 1 di Qianhai, sangat murah hati. Jiang Yaoning, sudah lama aku bilang, kamu mau lawan aku dengan apa? Kemarin entah bagaimana kamu beruntung bisa dapatkan bantuan dari orang di kediaman wali kota. Tapi apakah aku sekarang tidak tetap berdiri di sini? Nona Qingyan, perusahaan baru berdiri kurang dari 3 tahun. Bagaimana bisa punya kualifikasi untuk merekrut Anda, calon bintang film? Bekerja sama dengan keluarga Wang adalah pilihan terbaik. Nona Qingyan, Ai Jusian lebih sesuai dengan temperamen Anda. Jika bersedia, setelah produk diluncurkan, saya bisa membayar Anda lebih tinggi. Jiang Yaoning, kamu benar-benar tak tahu malu ya? Gimana? Masih menggambarkan impian palsu untuk Nona Qingyan ya? Ai immortal kamu itu sampai sekarang belum juga berhasil dikembangkan. Lagi pula, bisa atau tidak kamu melihat itu dirilis, masih belum pasti. 50 juta atau 1 miliar. Nona Qingyan, kamu akan pilih yang mana? Perlu pilih? Keluarga Qianhai atau perusahaan kecil 3 tahun? Benar, Argadi Berikan keluarga Wang. Jauh lebih tinggi 20 kali lipat, pilih keluarga Wang, Yo Chen. Menurutmu, aku pilih yang mana? Tunggu dulu, Nona Qingyan, kamu kenal sama si penjaga bodoh ini? Yo Chen, kamu kenal Nona Qingyan? Siapa kamu mau pilih urusan kamu, jangan tanya. Di usiamu yang segini, kok malah ngomong kayak gitu sama Nona Qingyan? Apakah Anda datang dengan dia? Begitu cepat? Anda telah jatuh cinta dengan wanita lain. Itu bagus. Aku akan pergi dengan kelompok pengasingan. Tidak. Pertimbangkanlah. Anggap saja ini hadiah terakhirku untukmu. Apa ini? Qingyan dan anak ini? Bagaimana ini mungkin? Dangar dari Tuan Wang, Boka ini Anyase Orang Panggawal. Bagaimana mungkin Nona Qingyan? Yo Chen, kamu. Bukan Yaoning. Dengar dulu penjelasan saya, dia. Adik lelaki saya bermain dengan kakak. Kamu masih terlalu muda. Bukan Nona Qingyan, kenapa ini? Apakah kedua kontrak ini sulit untuk dipilih? Jika kamu memilih Zetian Group, itu akan sangat memengaruhi reputasi dan masa depanmu. Tuan Wang, terima kasih, saya tetap memilih Xian Group. Kenapa bukan? Oh. Kamu lagi ya? Kamu berkali-kali cari masalah denganku, pikir aku nggak bisa apa-apa ya? Yaoning, aku. Tenang saja, aku tidak salah paham. Ushen. Benarkah kamu tidak inginkan aku lagi? Ushen. Astaga, Nona Qingyan yang mengejar. Anak ini kira-kira dia bisa apa sih?
Kak, sudah cukup belum? Kak, Wah, ini benar-benar keterlaluan. Anak nakal, akhirnya kamu mau panggil aku kakak. Perkenalan, aku dipanggil Yao Qingyan. C'est Perti ou Dalam Wuchen. Bukankah kakakmu pemeran tambahan? Nona Qingyan pemeran tambahan. jika aku bilang, kamu gak akan percaya. Benar juga. Lagi pula, kalau Kak Qingyan nggak bilang, aku nggak percaya kamu punya kakak cantik. Minggir. Ya Oning. Akhirnya aku bertemu denganmu. Maaf tadi ya. Soalnya aku kesal lihat Yao Chen. Tapi, kamu ini cantik, juga bos besar. Tertarik sama adikku? Ah, dia karismatik, haha. Poton. Oh iya, Yao Ning, kenapa kamu gak salah paham soal Xiao Chen tadi saat aku berakting? Kak Qingyan, kamu cantik. Mana mungkin tertarik sama Yao Chen? Mulutnya tajam dan jelek. Hahaha. Ah, Aduh, Wah, gak salah lagi, kamu memang sahabat terbaikku. Kita sepemikiran. Haha. Mbak Qingyan, gimana kalau Anda pertimbangkan lagi? Wang Shao, Jeonggan Buan Buan Waktu. Apa aku bisa tidak memilih perusahaan keluargaku sendiri? Ayo, Ikut sama kakak. ayo makan ya, baiklah. Halo, apa kau bilang? Aku segera pulang. Kakak, maaf, ada masalah di perusahaan, aku harus segera kembali. Cepat pergi. Kak, aku juga. Ayo, aku sudah tahu, cepat ikut dia. Barang penting begini kok hilang, kalian kerja apa sih? Pak Jiang. Kode inti disimpan di laboratorium terenkripsi. Hanya Anda tahu kata sandinya. Benar, Pak Jiang. Di laboratorium terenkripsi ada tindakan perlindungan inframerah sebanyak 18 lapisan. Tanpa kata sandi Anda, kita tidak bisa masuk. Jadi menurut kalian, Pencurian diri tidak mungkin. Kata sandi cuma Anda yang tahu, masuk akal tidak. Apa maksudmu? Kode inti akan saya cari, sebelum itu, pastikan program lainnya tetap terjaga. Kalian semua silahkan pergi. Wah, Jiang Yaoning, kamu menangis. Kode inti ini hasil kerja keras keluarga Jiang beberapa generasi. Kalau hilang di tangan saya, lebih baik saya mati. Tenang saja, akan ketemu. Pergi dulu, saya ingin sendiri sebentar. Cuma mencari barang, tidak akan sulit bagi saya. Langit dan bumi, seni pedang Qian Kun, muncul. Itu Jiang Yao Sui. Kakak memang benar-benar. Sebuah kode mengatur mekanisme dan kata sandi. Kalau bukan adiknya, saya benar-benar tidak bisa mendapatkan ini. Selesai. Hari ini harus melihat saya. Dengan pandangan Pro. Benar-benar terpesona oleh pesona saya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tochen. Kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kamar saya? Cepat keluar. Kode inti berikan padaku. Gawat. Bagaimana dia tahu? Kamu bilang apa aku nggak ngerti ini kamarku, cepat keluar. Baik, pura-pura nggak tahu ya. Sekarang aku telepon kakakmu biar dia lihat adik baiknya sudah melakukan apa.
Jangan bayarkan kakakku tahu. Berikan ponsel padaku. Kalau aku kasih barangnya bukan? Baiklah. Ceritakan, apa yang terjadi sebenarnya? Aku bilang selera kakakku itu buruk. Belum jadi masuk keluarga. Sudah berani kasar sama adik ipar. Aku salah. Baiklah, akan bicara. Bicara. Tapi pahlawan yang menyelamatkan Qiang Hai memberikan misi ini padaku. Kau bilang siapa? Pendekar pedang itu. Bukankah itu aku? Bukankah itu aku? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu dia. Bagaimana kamu tahu lagi? Apa, kamu pikir bisa sedikit jurus jadi mengerti orang? Mengandalkan kamu. Tak pantas membantu pendekar pedang. Haha. Jadi itu dia. Mencuri menyangkut rahasia penting kakakmu. Benar, dia pasti tahu kemampuan aku luar biasa, makanya tugas penting ini diserahkan kepadaku. Tidak seperti kamu, masuk keluarga orang. Kamu. Juga. Haha, kamu nggak punya otak ya? Kalau si pendekar itu benar-benar mau kode inti ini. Dia tinggal minta dari kakakmu, nggak perlu suruh kamu mencuri. Kenapa memangnya? Dia kan pahlawan yang menyelamatkan seluruh Qian Hai. Juga begitu tampan. Pasti ada alasannya dia berbuat gitu. Ya ampun, orang semacam kamu nggak akan mengerti sih. Aduh, waktu hampir habis, semua gara-gara kamu. Tidak bisa, aku harus cepat berangkat mencari pahlawan. Aku ingatkan kamu ya, kalau berani bilang ini. Kepada kakakku aku jamin kamu tidak akan pernah masuk rumah Jiang lagi. Aku serius ya. Oke. Pahlawan, ya? Berani menyamar. Berani menyamar. Aku akan lihat bagaimana seorang pahlawan. Pendekar pedang, pendekar pedang. Aku sudah dapat kode inti. Pendekar pedang. Pendekar pedang, pendekar pedang. Ternyata ada yang menyamar jadi aku. Kode inti sudah kembali. Tentu saja, tugas pahlawan padaku mesti ku selesaikan. Pahlawan, dengarkan, hari itu sangat mendebarkan. Waktu itu, Sudah. Rincian konkretnya nanti akan aku kasih tahu. Sekarang, kirimkan dulu kode inti itu padaku. pahlawan, kenapa kamu menginginkan benda ini? Tentu saja demi negara kita. Tapi ini rahasia, belum bisa aku kasih tahu kamu. Berikan kodenya padaku. Nanti, setelah dapat kode inti, aku akan menikmatinya. Aku akan Ingin menikmati rasa Putri Jiang. tidak bisa meninggalkan saksi hidup. Kalau tidak, Tunggu dulu. Bukan. Bukan, orang seperti ini berani menyamar jadi aku. Jiang Yao Sui percaya begitu saja. siapa kamu? Zhou kenapa datang? Apa mau? Cepat pergi, jangan ganggu urusanku dengan pahlawan. Lucu. Kamu, berani banget. Dengga-dengga. Kamu orang yang menyelamatkan kota Qian Hai hari itu. Tidak. Benar. Itu aku. Bagaimana Anda menyelesaikan tembakan meriam yang tak berujung itu? Tentu saja dengan Diamlah. Biarkan dia bicara. Menjatuhkan meriam itu. dengan satu tebasan pedang. Anak muda, saya sarankan kamu segera pergi. Tidak ada mata, tidak ada mata, tidak ada mata. Kamu salah. Orang berbaju putih hari itu tidak pernah menggunakan pedang karena pedang pendekar sejati tidak pernah sembarangan dihunus. Kamu tahu pahlawan pendekar pedang?
Kenapa mungkin dia tidak mengeluarkan pedang? Dia penipu? Benar, dia memang penipu. Benar, dia memang palsu. Keberanian pahlawan tiada banding. Berani mencemarkan nama. Jocin pergi pahlawan akan marah nanti. Kalau tidak, pahlawan marah. Ternyata cuma seorang pengawal. Seiya Kira Siapa, Berani Beraninya Mangalongi Seiya, Mankarimati, Sudaterlamba. Dia sudah menantang saya. Hari ini, Seiya akan memberinya pelajaran. Pahlawan, dia itu cuma iri pada kekuatan Anda. Nggak ada maksud lain. Jadi Anda jangan marah. Saya akan suruh dia pergi sekarang. Yo Chen, cepat pergi. Yo Chen, cepat pergi. Syukurlah kamu bodoh, bukan jahat. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini pada kakakmu. Bajitu. Peng. Kalau kamu mau bertindak, bertindaklah, aku ingin lihat hebatnya dirimu. Tengkem. Pahlawan, dia tidak sengaja melakukannya. Cuma begini-begini saja. Aku ingin memaafkanmu demi Yao Sui. Tapi kamu terus memprovokasi. Kamu cari mati. Sochen. Aku mau lihat siapa yang mencari mati. Apa ini? Berani berpura-pura jadi pendekar pedang. Bagaimana? Bagaimana bisa? Yo Chen, kamu ternyata sehebat ini. Hati-hati. Kamu. Bukan pahlawan bangsa barbar. Kini kamu baru sadar, mengenakan baju putih. Buat kamu bingung sekali. Kamu memang manis ya, cantik kecil. Barbar. Kamu mau kode itu untuk celakai Qiang Wo. Hampir saja aku buat kesalahan besar. Baiknya kamu serahkan kode itu padaku. Akan kucincang kamu. Jocin tangkap. Orang barbar, kalau bukan karena ditipumu. Bujang Yaoxia. Tidak akan bergabung dengan kata. Ada kontak apapun antara kamu dan Jocin sipat bawa kodenya pergi tolong sampaikan permintaan maaf kepada kakakku. Katakan padanya minta. Berikan padaku kalau tidak aku akan membunuhnya. Jocin pergi jangan peduli. Sekarang kamu tahu kebenarannya, kan? Camus. Bu, dalam situasi seperti ini mengungkapkan identitas tidak bisa disalahkan padaku. Ini. Aku punya satu pedang yang bisa memotong bulan di atas langit ke-9 dan tanduk naga di 4 lautan. Yo Chen, kamu adalah pendekar pedang legendaris. Pendekar pedang. Kenapa? Ada apa? Aku cuma terlalu takut. Aku hampir membuat kesalahan besar. Semua gara-gara kamu. Udahlah tembak rudal aja. Kenapa harus kelihatan keren sih? Itu juga salahku? Aduh. Jadi orang baik itu susah banget. Cari. Kamu pahlawan hari itu ya? Iya, kalau tidak, di seluruh dunia, tidak ada orang kedua yang begitu tampan dengan pedang. Kamu berlatih untuk menjadi dewa ya? Benar-benar dengan kakakku, bisakah pertimbangkan aku? Dengar-dengar kalian yang berlatih itu, biasanya punya satu atau lebih pasangan. Itu biasa.
Haha, aku hanya bercanda. Mana mungkin aku rebut pacar kakakku. Meimen. Waduh. Kakak ipar, kamu jangan kasih tahu kakak soal aku yang nyolong kode. Kalau enggak, aku bakal celaka. Oke, tapi kamu juga harus janji satu hal. Membantu sembunyikan identitas, setuju. Kok kamu tahu? Kalian para pahlawan itu pasti punya identitas kedua yang enggak diketahui orang. Aku udah nonton banyak film kayak gitu. Apa? Kode inti ditemukan? Iya. Di kuri mata-mata bangsa baba, mata-mata baba itu. Dibawa ke mahkamah agung. Cuma tahu aneh, sebentar-sebentar bilang dirinya pahlawan. Sebenta pahlawan, sebenta menanggis gila. Yang penting ketemu. Orang-orang barbar sialan, sepertinya harus segera diserahkan ke negara AI ini. Tolong beritahu kantor wali kota, AI sudah selesai bisa resmi diserahkan ke negara. PK Jiang da. Ya ampun. Pak Jiang. Pak Jiang, Pak Lin, nggak nyangka kamu datang. Pak Jiang kembangkan AI hebat ini, Pak Lin pasti datang kasih dukungan. Generasi semakin hebat. Bapak Lin, Anda Semua ini adalah prestasi dari grup Jiang. Ini siapa? Ini pengawal pribadiku. Pengawal pribadi, santai. Saya akan menuju ke acara dan menunggu Pak Jiang. Baik. Kenapa datang dengan pakaian begitu? Hari ini ada pejabat dari negara besar datang. Bukankah ini bagus? Nyaman dan santai. Ayahku biasa berpakaian seperti ini. Om pasti sudah mendekati usia pensiun kan? Kamu masih muda. Apa yang terjadi dengan Negarawan tiada duanya dari dakian punya kekuasaan besar dan hak istimewa. Bisa bertindak dulu dan melapor nanti. Keluarga kalian ikuti cermat nanti, jangan sampai terjadi kesalahan. Pastikan serahkan AI ke tangan negarawan. Kalau tidak, saya dan Tante laporkan kamu. Cih. Pak Jiang, tanpa undangan dilarang masuk. Diundang oleh Istana Kota. Kenapa tidak boleh masuk? Meskipun diundang oleh Istana Kota, namun hari ini banyak toko besar di hotel untuk pesta. Un tuk mazuk. Harus tunjukkan undangan terlebih dahulu. Ini aturan. Aturan. Kapan Hotel Zuovan ada aturan ini? Kenapa saya tidak tahu? Kalian sengaja, ya? Bos bilang, tanpa undangan. Tidak boleh masuk. Lihatlah. Saya cuma penjaga pintu, jangan buat susah saya. Anda. Tak disangka, malah membuat susah seorang penjaga pintu. Kalau orang tahu, pasti jadi bahan tertawaan. Hahaha. Oh, ya, dan pengawal bodoh di sampingmu. Jika kau ingin datang ke Hotel Jovan dengan pakaian seperti itu, lebih baik kau pulang dan tidur. Wang Mingyang, aku tahu kau ikut campur selama bertahun-tahun. Apa yang kau lakukan? Yo Chen, aku diundang oleh Balai Kota. Tidak takut menyinggung Balai Kota? Oh, City Mansion? Tapi jangan lupa, keluarga Wang adalah yang terbesar di kamar dagang di kota Qianhai, meskipun itu adalah balai kota. Rumah tuan kota tidak dapat melanggar aturan bisnis, bukan? Tanpa undangan, Anda tidak dapat memasuki Hotel Zuofen. Kau tidak bisa masuk ke Hotel Zuofen tanpa undangan. Wang Mingyang, kau tahu apa yang akan terjadi padamu jika kau... Sebaiknya kau tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak peduli. Yo Chen, kita ke tempat kepala kota. Aku tidak percaya dia berani menghentikan... Tempat kepala kota. Bukankah itu wilayah ibu? Jika dia tahu aku dan ibu menipunya, pasti sangat marah. Yo Chen. Hai, cuma kartu undangan, tidak perlu pergi ke tempat kepala kota. Sebuah kartu undangan. Siapa kamu? Berani berpikir untuk mendapatkan kartu undangan keluarga Wang. Aku kasih tahu, kalau kamu bisa mendapatkannya, aku Wang Mingyang akan memakannya di depanmu. Wah, TN Wang kebiasaan membohongi untuk makan dan minum. Hari ini harus benar-benar memuaskanmu. Kamu tidak bisa menyelesaikannya. Bagaimana bisa bicara begitu?
Yo Chen, undangan Hotel Zuofan punya tanda khusus. Kamu bisa mendapatkannya? Kalau tidak, kita ke kantor wali kota. Tidak perlu. Dapat sudah. Metode peminjaman Tianhe. Pindah. Aduh, orang tertentu sudah mencari lama tapi masih belum menemukannya. Udah jangan pura-pura kuat. Cepat pulang aja, minum susu. Aduh. Ini. Undangan kalian, kan? Tidak mungkin. Kau curang. Kau curang. Baiknya terima kekalahan. Terima kekalahan. Habis makan undangan itu, baru bahas aku curang atau tidak. Kamu. Aneh, aku merasa kekuatan sihirku melemah. Tidak menyangka kamu benar-benar punya undangan. Dulu ayahku kasih aku. Aku lupa masih punya. Tuan Wang angkuh, tak peduli meski kami punya kedudukan setara. Dicuekin di pintu. Dasa tak berguna. Bahkan satu orang tak bisa dihadang. Kami tidak menyambut kalian di sini. Ayo, antar mereka keluar. Apa maksud Tuan Wang ini? Kami menyerahkan Ai tersohor kepada Qian Kuo, tapi kalian menghalangi. Apa maunya? Terlalu banyak alasan. Kami keluarga Wang. Usir mereka keluar. Ai dikembangkan oleh grup Jiang adalah kunci melawan suku barbar dan harus diserahkan ke prajurit datang hari ini. Bisakah menanggung keterlambatan ini? HMPH, Serang. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Sei sie orang tak berguna. Bahkan dua pemuda saja tidak bisa dikalahkan. Tuan. 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 Semua ini karena keluarga Wang yang bertindak ceroboh hingga mengganggu Anda. Cepat usir mereka. Hahaha. Kalian. Bukan tandingannya. Anak muda, kamu masih muda. Kemampuanmu lumayan. Bagaimana kalau nanti? Bekerja untukku? Aku jamin kemewahan seumur hidup. Sembunyi-sembunyi. Suku barbar, kamu barbar. Barbar, ada apa ini? Benar, aku adalah salah satu pelindung utama barbar, darah merah. Darah merah, darah merah. Melihatku adalah kehormatan bagi kalian. Pelindung barbar kalian, tak lebih dari ini. Sambunyi, Sambunyi. Tak berani menunjukkan wajah asli. Nak, kemampuanmu sekuat apapun, tak ada gunanya. Kami hanya perlu menahanmu, agar kode itu tidak sampai ke Qian Daya hari ini. Besok, misil kami akan menguasai seluruh Qian Daya. Apa? Besok misil akan menguasai kami? Apakah kita akan habis? Kamu adalah dewa pedang, dan apa gunanya? Kamu tidak bisa melindungi satu negara. Wang Mingyang, keluarga Wang malah bersekongkol dengan suku barbar, kalian ini pengkhianat negara. Manusia mati demi harta, burung demi makanan. Suku barbar menjanjikan emas berlimpah. Mengkhianati negara, apa peduliku? Jiang Yaoning, suku barbar menghargai orang berkemampuan. Jika kamu membawa keluarga Jiang bergabung dengan suku barbar dan memberikan Ai, maka status keluarga Jiang tidak akan lebih rendah dari kami. Saat itu kamu akan menikah denganku. Itu akan menjadi pasangan paling berkuasa dan paling kaya, kan? Pengkhianat negara bicara besar di sini. Jika semua pria di dunia mati, aku tidak akan bersamamu. Kamu. Wanita, suatu hari kamu akan menyesal. Apa yang dilakukan? Tangkap mereka. Wali kota Dakian yang teguh, tidak memihak. Kalian bersekongkol dengan musuh, siap menjelaskan kepada wali. HMPH, apa itu wali kota-kota Qianhai?
Selama keluargaku mendukung pihak barbar, kota Qianhai akan jatuh. Aku akan menjadi wali kota. Serang. Aku mau lihat siapa yang berani menyerang mereka. Aku mau lihat siapa berani menyentuh mereka. Kakak Yo. Kak, kenapa kamu di sini? Yo Qingyan, kamu pikir kamu siapa? Camper Yuruzen Keluarga Wang Kami. Seiya Diperinta Tuan Kota Qianesheng. Peringatkan keluarga Wang. Aku ingin lihat siapa yang masih berani menyentuh mereka. Kuma. Cuma aktor tampan. Barani Sambong. Ngaku bisa wakili pemilik kota. Kamu kira aku percaya? Percaya nggak? Aku bisa perintahkan perusahaan film besar untuk membukotmu, buatmu menderita. Tampaknya Keluarga Wang Perlubukti. Kamu pikir aku gak bisa wakili pemilik kota? Kamu tahu siapa aku? Aku pemilik kota. Kakak. Yaoning belum tahu siapa ibu. Ibumu? Haha, kamu seperti badut. Jika saya jadi Anda, saya akan berpikir tentang bagaimana membuat Wang nyaman, sehingga mungkin nanti, Anda akan memiliki kesempatan untuk berakting. Oh Tidek. Akan melakukan apa saja jika marah. Dia akan melakukan apa saja. Cow. Kalian. Kalian mau mati? Ada apa denganmu? Apa lupa kalau ibu menyuruh untuk tidak mengungkapkan identitas saat pertama kali tiba di sini? Aku tak tahan dengan ini, aku benar-benar tak tahan. Aku cukup baik untuk tidak menamparnya sampai mati. Yaoning sebenarnya. Efek khusus. Zhou Qingyan. Saya tidak menyangka kamu berani pakai efek khusus murahan ini untuk menakut-nakuti. Aktor dalam drama fantasi mengira dirinya jadi dewa? Kamu berdedikasi, jadi alat peraga apa akan digunakan selanjutnya? Apakah telapak tangan untuk menghancurkan vas bunga? Atau tendangan menghancurkan meja? Hahaha. Tidak menyangka Ratu Film Yo Qingyan menggunakan efek dan properti untuk mengelabui orang. Sayang. Rugi banget. Hebat dia bisa kepikiran. Kelahatan serius, tapi bilam tentu. Gimana pakai trik ini buat nyenengin sponsor ya? Kak, berhenti. Mama bilang, di luar kita gak boleh ungkap identitas kultivator kita. Kalau tidak akan ada masalah besar. Tahan diri dulu biar aman. Mundur selangkah biar luas pandangan. Gak perlu bahas menang kalah sama jagoan. Gak perlu bahas panjang lebar sama orang bodoh. Yo Chen. Kakakmu. Baik-baik saja kan? Seharusnya. Tidak ada masalah besar. Aku lihat keluarga Jiang juga sudah jatuh, hingga mengirim pecundang dan orang gila untuk tampil. Jadi aku ingin lihat, Jiang Yaoning, trik apa lagi yang kamu punya? Kepung mereka semua, tangkap. Keluarga Wang. Kita lihat, apakah kalian sudah bosan hidup? Aku ingin lihat. Berani menyentuh anakku, anak ketua kota Qianhai, Shen Mingyi. Ibu. Bagaimana mungkin ketua kota adalah wanita parubaya, Jiang Yaoning? Keluarga Jiang kira kami bodoh, mengirim orang gila untuk bermain sandiwara. Yaoning. Jangan khawatir. Tante d'attendre. Tentu saja kamu tidak tahu. Karena dengan identitasmu. Belum pantas tahu urusanku. Tentu saja. Hari ini datang, tidak akan bicara bertele-tele. Tidak tahu, mungkin, tapi lencana ini.
Semua au rang sudakenal, quand. Ini lencana. Kamu benar-benar adalah penguasa kota Qianhai. Tante. Tante adalah. Ya benar. Maaf sebelum ini aku tidak memberitahumu kebenaran. Wang Tianba. Keluarga Wang Kalian Bertiana. Sebagai pemimpin kota Qianhai, aku menangkap kalian. Ashui Kemari. Tangkap orang-orang ini. Tangkap. Tunggu. Tangkap. Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali kurang ajar di depanku. Tangkap, kamu pikir kamu siapa, berani sekali kurang ajar di depanku, bangsa barbar memohon. Pemimpin negara cuit. Pangaza Kianetidak, Ormake pada Atazan. Mengganggu tamu kehormatan pemimpin ini. MPH, Ucument Apayang Pantaya. Pemimpin negara kui. Ternyata kamu malaber sekonkol dangan musu dan Bertiana. Nenek moyangmu adalah pahlawan yang mengorbankan diri untuk negara Qi. Dengan melakukan ini, apakah kamu tidak takut dihukum oleh nenek moyangmu dalam mimpi? Ah. Yang jelas, kalian orang tua tidak tahu cara fleksibel. Bansa Barbar adalah Mercusuar Kebebazan Yang Maju. Itu adalah tempat terbaik bagi kita, orang Dakian. Sedangkan kalian, sudah seharusnya tersingkir. Tunggu sampai senjata canggih bangsa barbar datang menghantam. HMPH, kalian akan menangis tanpa tempat untuk mengadu. Itu Mazi Lebibek daripada Camus, Pankiana Yang Manjual diri demi Kemuliaon. Camus. Baiklah, sebagai Tuan Dakian, aku mengumumkan. Shen Mingi, kamu dipecat. Ah. Sedangkan kalian berdua. Ikat mereka dan kirimkan ke tempat tidurku. Ah. Berhenti. Saya ingin lihat siapa yang berani kurang ajar. Berhenti. Saya ingin lihat siapa yang berani kurang ajar. Jiang Yaoning, kamu panggil berapa orang untuk bantu? Pemimpin Qing yang agung ada di sini, pangkatnya lebih tinggi. Siapa di kota Qianhai yang lebih tinggi darinya? Keluarga Wang bekerja sama dengan suku barbar, tapi prajurit Qing tiba lebih awal di Qianhai. Apa yang kamu bilang? Direktur Akademi Qing Agung, Kepala Biro Teknologi Qing Agung. Kalau begitu dia adalah. Kamu benar-benar prajurit Qing Agung. Tidak disangka, Qing Agung ternyata menghasilkan pengkhianat seperti kalian. Berse Konkol Dengen Musu, Mini Erang Sesama. Bagus sekali. Karena kalian, suku barbar selalu punya kesempatan. Tangkap mereka semua. Orang lain yang tidak terkait, usir semua. Prajurit. Aku tahu aku salah, seharusnya aku tidak berkhianat. Tolong maafkan aku kali ini. Ini adalah Yaoning, kan? Ini adalah ayahku. Ayahku selalu melakukan penelitian di Dakian, jadi jarang bisa lihat dia di grup WeChat. Ayahmu pakar negara, ibumu kepala kota, kakakmu bintang besar. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan dari siapa kamu sebenarnya? Nanti akan tahu. Hahaha. Kamu kenapa ketawa? Semuanya sudah datang, ya? Guoshi juga di sini, yang harus datang dan tidak harus datang semuanya sudah di sini. Hemat tenaga kalau satu-satu harus aku tangkap. Kalian mau apa? Mau apa? Tuan. Mereka berkali-kali mengacaukan rencana kita. Anda punya ramuan rahasia kaum barbar, diminum membuat tenaga bertambah. Mohon berikan ramuan itu padaku. Biar aku membalas dendam. Lumayan juga anak ini, ada wawasan.
Ramuan rahasia suku barbar, segera hentikan dia. Seperti semut menggoyang pohon besar, tidak tahu diri. Giliran kalian. Pak Jiang, tunggu selesaikan mereka. Nanti aku akan menjagamu. Yo Chen, cepat bawa Om dan Tante pergi. Mereka orang paling penting di negara Qian, tidak boleh tinggal di sini. Jangan khawatir, masalah kecil. Cepat pergi. Boss Jiang. Kelihatannya mereka tidak tahu terima kasih. Kalau begitu, jangan ada yang pergi. Selesai. Adieu. Adu. Ibu. Sekarang di sini tidak ada orang lain. Bolehkah mulai bertindak? Apa jelek banget itu, berani-beraninya pikir bisa jadi menantu saya. Hari ini pengecualian, usir kelompok bodoh ini kembali ke negeri barbar. Kalian semua. Hahaha. Tidak menyangka kalian sekeluarga bawa alat ini. Bisa nyala juga ya. Hahaha. Ushen. Aku tahan mereka, cepat bawa paman dan bibi pergi. Jangan khawatir. Masalah kecil. Kali ini sudah sepakat ya, biar aku duluan ya, aku ini jadi bintang sepanjang hari, harus jaga perilaku. Dalam hati sudah menahan kemarahan. Kamu NAK. Jadi bintang itu pilihanmu, tidak boleh. Ayahmu puluhan tahun tidak bertindak, aku yang maju. Pactua. Kapan rumah ini giliranmu memutus? Ibu teriakan, singa dari timur, bahkan dewa mengalah 3 langkah. Aku datang. Bu, biar aku yang lakukan. Aku duluan. 3 orang. Kenapa? Ikuti tradisi setempat, bagaimana kalau coba shoot? Menurutku bisa, ayo shoot. Suit. Shoot. Kau pikir aku tidak ada? Aku akan mati. Awas, Ye. aku menang. Oh, astaga. Kau pikir kau bermain-main dengan siapa? Hei. Kau pik Zampa. Sia-sia obat rahasiaku. Ayo pergi, kalian semua. Kemanusiaan begitu jalan dewa jauh. Langit penuh dengan misteri. Jalanku semakin makmur. Apa yang mereka sebut kultivasi adalah nyata. Ini, bagaimana mungkin, tidak mungkin. Semua ini adalah tipuan. Ah. Tidak baik. Ah. Ah. Adu. Adu. Ah. Serius. Ibu benar-benar begitu deh. Tidak bilang dulu. Keluarin semua trikmu. Mana mungkin aku kalah sama kalian semut. Satu langkah lagi, aku pasti berhasil. Biarpun mati akan kutarik kalian bersamaku. Keras kepala. Keberuntungan. Adu. Adu.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu batu giok dingin 1000 tahun. Apakah ini batu kuno yang bisa menonaktifkan mantra? Ternyata kalian takut dengan ini ya. Bodoh. Kamu suka jadi pusat perhatian? Kalian punya alat yang bisa bersinar? Ayo, buat bersinar lagi. Hahaha. Terbang. Hahaha. Kupikir kalian punya kemampuan lebih. Ternyata biasa saja. Namun, kalau kamu mau berlutut dan sujud padaku, mungkin aku bisa pertimbangkan untuk menyelamatkan keluargamu. Bagaimana? Wang Yangming, siapa yang berbuat jahat pasti akan binasa sendiri. Keluarga Wang menjual negara untuk kepentingan sendiri. Apa hasilnya? Apa hasil untuk keluargaku? Belum giliran kalian. Orang yang sekarat untuk menilai. Karena tidak mau berlutut. Mingyang akan memukul mereka sampai mereka berlutut. Berani kalian. Jika anakku terluka, keluarga Tuan Kota Qianhai tidak akan membiarkan kalian. Dan juga Dakian tidak akan membiarkan kalian. Anak bau ini kenapa belum mulai? Jangan kira ibu tidak tahu, tingkat kekuatannya sebenarnya tidak Terpengaruh sehingga terbatas parah. Bukannya belajar dari Qingyan gadis itu yang suka berpura-pura setiap hari. Usianya lebih dari 1000 tahun. Aku takut itu hampir 10. Butuh waktu mengumpulkan Qi. Aku akan membunuhmu dengan satu. Aku tidak bermaksud melakukan itu. Apa racket? Sekarang, aku cabut lidahmu atau kau berlutut dan bersujud. Yo Chuan tidak bisa berlutut. punya ai di sini, jika ada urusan denganku, lepaskan. Jangan terburu-buru. Aku tidak akan menyakitimu. Siapa sih kamu? Kodok bermimpi jadi burung. Kenapa suci di depan saya? Tidak mau jalan baik-baik, mau coba yang kasar ya? Jangan takut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Baru sekarang bergerak nakal, aku sudah capek memainkan peran ini. Tidak mungkin, aku punya batu giok. Bodohnya pikir. Batu bisa melawanku. Tidak mungkin. Batu giok jelas tidak rusak. Kamu, sebenarnya siapa? Kepala dari 7 sage dunia. Puncak transformasi ilahi. Pembasmi Master Hebit Shochin. Hahaha. Puncak transformasi dewa. Kepala dunia mistik. Kau kira aku anak kesel tiga tahan? Terus keras kepala. Kenapa harus banyak bicara dengannya? Kita berdua bersama-sama. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Yo Chen. Terbang Yo Chen. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Hanya saja sedikit lelah. Kamu sudah muntah darah. Jangan menangis. Kamu tidak terlihat bagus saat menangis. Bodoh, kamu hampir mati. Siapa peduli aku terlihat bagus? Bocah nakal, sedikit mengingatkanku pada masa mudaku. Kenapa tidak belajar hal-hal baik, malah meniru bapakmu si tua itu? Maaf ya. Selalu menyembunyikan identitasku. Aku tidak sengaja menyembunyikannya. Maafkan aku, oke? Aku memaafkanmu. Kumohon, jangan pejamkan matamu, Yo Chen. Hahaha. Yo Chen. Bangunlah.
Berpura-pura. Kau akan memenangkan penghargaan. Anda bisa mendapatkannya untuk Anda tela mevarisi gen saya untuk menjadi kekasih yang hebat. apa maksud? Kau adalah kekasih hebat. Kau bilang aku cinta pertamamu, kan? Jean Gansedi, Y Yuning. Dia hanya berbohong padamu dengan sengaja. Dia takut kau akan marah jika kau tahu. Aku baik-baik saja sekarang. Aduh sakit. Wah, berani sekali kamu membohongiku. Akan kupukul kamu. Haha. Hahaha.